Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih. Tadi khotbah yang luar biasa ya. Saya tidak menduga seperti itu. Ini benar-benar refleksi. Kali ini harus saya katakan seperti itu. Karena akan berulang, kita harus tepat waktu kan gitu. Saya terlambat. Bapak ini kok nggak berubah tetap. Nah ini dia. Kadang-kadang begitu. Manusia kan begitu. Kadang-kadang apa? Dengar ya, masuk sini keluar sini kan gitu ya. Tetapi percayalah, semua manusia apa sih diproses untuk menjadi tepat waktu, untuk menjadi apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Nah, buat saya itu ya, kalau buat Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak seperti itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih tadi kan judulnya kecewa. Kecewa berarti ada hal yang mengganjal di hati kan begitu ya. Ada yang nggak sesuai nih. Ya, setelah disampaikan tadi ternyata kecewa tentang tidak adil, ya. Kalau bicara keadilan ini antara manusia, keadilan menurut manusia, menurut ilmu pengetahuan atau hukum dengan keadilan Tuhan itu pasti berbeda. Memang ada persamaannya juga. Tadi dikatakan apa? Saya sudah bekerja sekian lama, durasinya, ya kan? Ada yang 1 jam. Ada yang berapa jam tadi Pak? 3 jam, ada yang 5 jam. Kok upahnya sama? Mana keadilannya? Kan begitu kan? Itu kan tadi dikatakan. Nah, keadilannya di mana? Nah, padahal kalau menurut hukum, nah, ilmu pengetahuan katakan seperti itu, yang namanya adil itu definisinya pasti seperti ini. Memberikan kepada setiap orang sesuai dengan prestasinya. Apa pekerjaannya? Kalau 1 jam misalnya X rupiah, kalau 5 jam berarti X lagi kan begitu. Kalau 8 jam ya kali 8, kan gampang kan gitu, algoritmanya kan begitu, hitungannya kan begitu. Nah orang akan kecewa juga yang di sebelah kanan itu loh. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku, padahal baru 1 detik, hanya karena mengaku. Nanti kalau kamu sampai ke rumah bapamu, ingatlah akan aku. Nah, kan nggak adil kan? Tadi Pak Dahlan bilang kita tetaplah setia. Saya singkat STS. Wah, setia sampai akhir. SSA dong ya, bukan STS ya. Setia, tetap setia gitu ya. Nah, bagaimana dia baru kok 1 menit 1 detik langsung dia ikut sama-sama dengan kita. Jangan-jangan pemimpin juga dia di sana kan begitu, dapat tempat yang lebih bagus. Ada nggak yang lebih bagus Bapak Ibu? Di surga itu ada nggak gradasinya lebih bagus, kurang bagus gitu ya? Ada nggak? Nah ini dia, ya kan? Ini pelajaran yang lain ya, pengajaran yang lain. Nah, yang jelas kalau kita mengedepankan kecewa dalam diri kita, tuh lihat, kita tidak akan pernah terpuaskan. Tadi Pak Dahlan katakan kecewa dengan, kok saya sudah sekian tahun berkarir ya, pengen dapat Ferrari ya kan, yang dapat mungkin sepeda listrik kan begitu Pak, kira-kira begitu kan. Saya sudah berkarir sekian lama, tapi yang dapat apa? Nggak sesuai. Kita lihat tetangga semakin meningkat, ada televisi baru, ada kulkas yang baru gitu ya kan. Kan ada pepatah mengatakan tadi Pak Dahlan kata pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini berbahaya. Ini karena kecewa dengan diri sendiri. Ya kan? Ada 2 kecewa sebenarnya. Kecewa terhadap sesama manusia, dan tadi jangan kecewa terhadap Tuhan, tapi akan justru sebaliknya, Tuhan yang bikin kita yang bikin kecewa Tuhan. Jangan kecewa pada Tuhan, tapi kita yang bikin kecewa Tuhan. Terbalik kan? Pertama, tadi disinggung mengenai siapa? Yosef atau Yusuf ya. Coba betapa Yosef itu luar biasa loh penderitaannya. Kecewa. Sudah dianiaya, ya kan? Oleh saudara sendiri ya, kecewa. Masukkan ke lubang. Nih, paling hina lagi, dijual loh. Dijual. Setelah dijual, difitnah lagi oleh Tante Potifar kan gitu ya. Masuk penjara, dan ada lagi yang menipu. Tadi kan dibilang menipu, kalau kau sudah keluar
tolong saya ya, bilang juga supaya saya keluar dari sini. Temannya apa? Lupa kan? Tuh coba berapa? Sudah dianiaya, dijual, difitnah oleh itu tadi, urusan yang lain kan, urusan. Nah, lalu ditipu juga, lengkap penderitaannya. Kecewa kan harusnya sama Tuhan. Tetapi ingat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Menjadi orang nomor 2 di orang asing loh. Saya juga pikir bukan hanya itu kekecewaan yang dialami oleh Yosef. Dia kan orang asing, pasti dia bilang dipersekusi juga, itu pasti. Ini orang Israel ngapain di sini, kan begitu, ya kan? Ngapain? Buktinya dia menjadi pesuruh kan di rumahnya pembesar itu kan, bukan jadi siapa-siapa. Kecewa sih harusnya kan, kecewa. Memang wajar kecewa terhadap siapa? Terhadap saudaranya, keluarga sendiri, abang-abangnya. Adiknya kan gak ikut ya, abangnya juga kecewa terhadap temannya. Istilahnya ini dia kecewa terhadap manusia. Tuh. Juga tadi dikatakan Ayub juga kecewa sebenarnya. Ya tadi kan dikatakan kecewa terhadap siapa? Terhadap teman-temannya loh, yang bukan menyuruh supaya sabar, tetapi suruh meninggalkan. Bukan meninggalkan istrinya. Ini terlain lagi pengajarannya nanti Bu. Meninggalkan Tuhannya, Bapak Elohim. Justru istrinya yang punya peranan. Hujat aja tuh, Tuhanmu mana gitu. Akhirnya digantikan istrinya kan. Diganti oleh Bapak Yahweh loh ya, bukan dia sendiri yang mengganti. Iya, saya pernah buat itu satu renungan kan, diganti. Hati-hati kalau sudah Tuhan yang bertindak. Diganti kan? Diganti yang baru Pak. Nah ganti aja, ganti yang baru gitu ya kan, oleh Bapak Yahweh loh. Oh iya. Oh kok Bapak Yahweh mengganti? Memang iya. Kenapa? Dia meninggalkan kan? Ini udah nggak ada lagi, udah kere gitu kan? Sudah kere nih, ditinggal. Berarti ada peranan Bapak Yahweh? Ada. Ya udah. Nanti kamu saya kasih apa? Istri yang baru kan gitu kan? Anak yang ini. Nah, itu kan yang tertulis kan Bapak Ibu. Nah, kecewa. Yang ketiga, kecewa terhadap siapa lagi? Raja Daud juga kecewa Bapak Ibu. Coba kita baca di Mazmur. Tetapi ada pujian di Amsal kemudian. Apa kecewanya? Ya kan? Dijanjikan dapat ini, dapat itu. Malah mau dibunuh sama raja yang adalah mertuanya sendiri. Kecewa tidak? Kok merencanakan yang jelek terhadap menantunya? Mesti menantunya didorong dong, kan anaknya, ya kan? Nah ini kekecewaan manusia. Belum lagi kalau kita lihat kekecewaan siapa misalnya tokoh-tokoh di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Siapa yang kecewa terhadap sesama temannya? Paulus juga seperti itu ya. Yunus yang tadi ya oke, kita balik Yunus, kita ikuti. Yunus juga ada kekecewaan. Itu contoh. Berarti kecewa itu ada antar sesama manusia kepada manusia. Ya, tetapi pada akhirnya atau ujung-ujungnya Tuhan membalaskan kekecewaan dengan kesuksesan yang luar biasa. Ya, tadi ada cerita yang sudah kita ikuti, Yosef gitu ya. Dan juga Raja Daud yang kemudian menjadi raja, kan begitu. Tetapi ingat, kekecewaan juga ada pada Bapak Yahweh sendiri. Apa kekecewaannya? Tuh lihat yang pertama, sering juga dikhotbahkan sebenarnya diajarkan. Ini perintah juga. Kamu jangan makan ini ya, gitu ya. Kepada Adam dan Hawa, jangan makan itu buah, ya kan? Tetapi kemudian apa? Dimakan kan? Diprovokasi oleh yang lain gitu ya, si jahat, katakan seperti itu, singkatnya seperti itu. Apa yang terjadi? Kecewakan Tuhan, sejak saat ini kamu begini. Itu kekecewaan Tuhan. Terhadap siapa? Terhadap kita. Yang kedua, apalagi kekecewaannya? Contoh nih ya, Tuhan bilang, Bapak Yahweh bilang, kamu jangan kawin-mawin dengan orang-orang ini disebutkan banyak kan itu, jangan kawin-mawin. Tetapi justru itu dia kawin hanya karena kehormatan manusia.
Kalau raja mesti banyak istrinya. Bukti ketakutan kerajaan lain terhadap dia, istri diberikan, kan begitu. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, kehormatan yang ada pada dirinya. Akhirnya apa? Tuhan kecewa. Tuhan katakan, kamu jangan kawin-mawin. Dilakukan. Tuhan kecewa tidak? Kecewa. Pada akhirnya ya terjadi seperti yang kita baca di dalam kitab suci atau dalam Alkitab. Nah, tetapi kemudian, nah inilah yang disebut kasih dan keadilan Tuhan itu. Apa kasih dan keadilan? Dihukum mati nggak manusia? Dihukum mati kan? Tetapi ada pengampunan kan? Melalui apa? Melalui anaknya yang dikirimkan, Yesus Masiya. Gitu, ada pengampunannya. Jadi kalau kita kecewa kepada sesama manusia, kita ingat nih, Tuhan yang membalaskan kekecewaan kita itu menjadi sebuah bentuk keberhasilan buat kita. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuat Tuhan kecewa, kita harus segera apa? Berbalik dari jalannya. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai kita kalah dari orang yang di sebelah kanan Yesus ketika disalib. Hanya 1 menit dia ikut dalam kerajaan surga. Tadi dikatakan tetaplah setia. Loh, berarti capek dong kalau kita tetap setia. Yang lain hanya dapat dikit. Kembali lagi ke Nats tadi ya. Gak adil dong. Justru di situ kasih dan keadilannya. Lalu apa jawabnya? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita tetap bersiap-siap seperti 5 perempuan bijak itu yang selalu menyediakan minyaknya. Pada saat mempelai datang, dia bisa ikut masuk, ada obornya, tidak dalam kegelapan. Itu maksudnya tidak dalam kegelapan. Kalau dalam kegelapan berarti kita bukan masuk surga, ya, bukan masuk ke surga. Nah, itulah yang kita lihat sebenarnya dari Nats ini. Ada di situ kasih dan keadilan Tuhan. Kalau dari pandangan secara manusia, nih, dari kacamata kita, gitu bahasanya, itu tidak adil, ya kan? 1 jam sama dengan 5 dengan 8, ya. Tetapi justru disitulah keadilan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kapanpun kita harus siap. Tetapi hendaknya kita tidak seperti yang di sebelah kanan itu, tiba-tiba gitu. Jangan juga berpendapat begini, ya. Ada yang mengatakan seperti ini sebenarnya. Saya tidak membicarakan orang lain, tetapi ini refleksi buat saya juga, buat Bapak Ibu. Kalau kita selamat, sekali selamat tetap selamat. Wah, ada yang mengatakan begitu. Sekali selamat tetap selamat. Jadi saya ingat, sekali merdeka tetap merdeka, bahkan begitu. Merdeka, tetapi kalau kita tidak imbangi dengan apa yang diperintahkan, berbuat baik, kan ada. Harusnya kita berbuah kan? Kalau tidak berbuah, tidak menjadi teladan, tidak menjadi panutan. Bagi minimal ini bagi keluarga nggak ada artinya. Tuhan katakan apa? Seperti garam itu loh, dibuang, diinjak-injak. Mohon maaf, kata lain dari itu apa? Sampah. Lalu kita tidak bisa menjadi teladan bagi keluarga juga. Itu jadi masalah. Masalah buat siapa? Buat Tuhan juga masalah. Bagaimana kamu menceritakan kebaikan Tuhan? Mohon maaf ya, keluargamu sendiri nggak kamu urus, kan repot ya. Iya kan? Nggak jadi teladan. Minimal di situ keluarga dulu. Karena memang dikatakan kita harus menginjili, menyampaikan kabar baik. Kita dulu. Yerusalem dulu kan? Terus kemana? Yudea, lebih jauh lagi. Terus ke Samaria. Nah, kalau Yerusalem aja kita nggak mampu, masa kita berpikir ke Yudea? Apalagi ke Samaria? Menjadi batu sandungan pada akhirnya. Itu dia. Nah, lagi-lagi kalau begitu, pesan dari Nats ini adalah kasih dan keadilan Tuhan itu tidak dapat tidak seperti yang kita pikirkan. Adil buat manusia belum tentu adil buat Tuhan, ya kan?
Ada kan karena adil orang akhirnya melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah tidak adil. Oh, saya balik lagi nih, saya lama doanya dijawab. Itu tadi ada dibaca kalau saya nggak salah dari Teresia ya, siapa tadi Pak? Iya kan? Kalau orang Batak bilang kalau lambat berarti yang ditunggu, ada yang ditunggu gitu ya. Kalau kita sedang masalah berarti kita sedang diuji. Kalau kita ingin maju berarti ada proses, ada harga yang harus dibayar. Ini dia, ada harga yang dibayar untuk mengikut Tuhan sebenarnya. Apa harga yang dia harus bayar? Itu kesetiaan tadi Pak, Bapak Ibu, kesetiaan tadi itu. Setia melayani walaupun misalnya kecil aja yang kita lakukan, kecil aja, tidak terhitung buat orang-orang lain, itu sudah melayani dan itu sudah perwujudan daripada kesetiaan kita kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, memberikan kesempatan kita boleh berkarya. Saya belum berhasil, ya sabar. Tadi katakan ada kan orang bijak mengatakan seperti saya belum bisa, kenapa dia bisa, saya tidak. Nah ini dia, ada proses, kita tunggu, sabar aja, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan orang sabar kasihan. Benar nggak sih Bapak Ibu itu? Benar nggak? Orang sabar kasihan Tuhan, benar nggak? Orang yang sabar, ya dikasih ya. Ini karena bahasa Betawi jadi gak balik-balik. Orang sabar dikasihi Tuhan, betul nggak itu? Iya, saya udah buktikan. Tadi juga Pak Dahlan mengatakan ini karena refleksi orang yang telaten. Memang iya telaten. Terus kita mau ikut gitu ya kan? Pasti berhasil. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar khotbah dari Pak Ketua Umum kita, Bapak Yakub Sulistyo. Semua juga bisa dipelajari. Saya juga nggak bisa apa-apa, gitu ya kan? Nggak bisa apa namanya digital itu loh, apa namanya? Seperti yang pernah saya tanya ke Pak Tris itu, nggak bisa apa-apa. Lama-lama bisa juga. Itu berarti karena buah kesabaran kan? Sampai saya lihat ada wawancara, beliau sendiri pewawancaranya, beliau yang diwawancarai. Ini gimana gitu kan? Benar juga ini. Saya mau harus tiru ini gitu. Ini bukan soal tidak mau memuji orang, tetapi inilah buah kesabaran. Saya juga pengen seperti itu. Saya pernah bilang Pak Strusno, saya pasti bisa, harus bisa mengupload. Selama ini saya dibantu anak saya mau upload itu, untuk upload apa aja. Jangan Bapak Ibu pikir ada renungan saya tulis, saya yang bikin, nggak bisa saya Pak. Tapi saya sabar, suatu saat saya pasti bisa. Seperti itu. Dari mana? Saya mau tiru Pak apa namanya, Pak Yakub Sulistyo. Harus bisa. Nah itu dia. Itu juga bicara tentang talenta. Semua sebenarnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apa namanya, untuk bisa maju. Semua. Tetapi jangan pula berpikir seperti ini. Saya harus bisa seperti Bill Gates. Ya jangan. Nah itu kejauhan Pak. Jauh. Ada firman Tuhan, jangan kau pikirkan yang lebih daripada apa yang kamu mampu. Kalau nggak tak salah di Galatia kan, jangan berpikir seperti saya harus bisa seperti, ya kan, Mark Zuckerberg. Iya janganlah, kita di sini alamnya di sini nggak mungkin kan seperti itu. Iya kan, harus lihat juga. Berarti apa yang bisa? Paling tidak saya bisa memanfaatkan apa yang dipunyai oleh Bill Gates. Ya buktinya kita bisa pakai YouTube. Ya kan, pakai Microsoft kan gitu Pak. Berarti bisa kecipratan juga dengan teknologi itu. Lagi-lagi itu bicara apa? Keadilan. Jangan kita pikirkan ini teknologi membawa orang menjadi apa? Menjadi hilang gitu ya. Karena kan nanti akan ke sana semua kan. Teknologi digital kan akan ke sana ya. Semua harus secara digital. Orang berjual beli harus ada tanda-tanda dan seterusnya. Itu pelajaran lain ya. Mengenai akhir zaman ya. Nah, apa yang diberikan Tuhan kepada kita tadi itu ya kita terima sebagai sebuah keadilan. Jangan pernah menuntut berkata saya hanya diberikan segini, kok cuman segini, yang lain
nggak ada kerjanya dapat juga yang sama, yang lain apalagi cuman 1 jam saya dapat juga hal yang sama. Justru Tuhan yang tidak mengatakan itulah keadilannya. Keadilan yang bertentangan kadang-kadang dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Maka dikatakan janganlah kamu sama seperti dunia ini. Kalau sama, berarti keadilan yang kita tuntut menurut pikiran kita, menurut ilmu hukum. Itu maksudnya, jangan sama seperti dunia ini. Bukan hanya soal kehidupan yang glamor, kehidupan yang tidak pada jalan Tuhan, tetapi menyangkut juga keadilan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah sebenarnya inti pesannya, gitu ya. Kalau bicara tentang keadilan. Nah, kebetulan Pak Dahlan kan bicara tentang keadilan tadi ya. Nah, dari bumbunya kecewa. Kecewa sama dengan tidak adil atau karena tidak adil. Nah, itulah jawabannya. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, banyak contoh di dalam kitab suci yang seharusnya kita kecewa. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan otoritasnya bahwa orang yang dikecewakan oleh orang lain, oleh keluarga termasuk dalam hal ini, kemudian apa? Menjadi berkat buat orang lain. Yosef menjadi berkat buat orang lain bukan? Iya, buat Bani Israel. Daud menjadi berkat tidak? Oh, jadi berkat. Kalau tidak, nggak tahu bangsa Israel seperti apa sekarang. Atau juga Raja Salomo, ya kan? Meskipun dia mengecewakan Tuhan kan, tetapi kan menjadi berkat juga. Kan begitu, membangun bait suci kan begitu ya, yang tertulis ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang menjadi acuan kita. Jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Saya setuju Pak itu ya, jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Justru kita yang kadang-kadang mengecewakan, ya kan? Nah, ada satu contohnya, ada ini yang tadi dikatakan oleh Pak Dahlan. Jangan sembarang membawa nama Tuhan, kan begitu ya, kalau nggak salah dengar ya tadi ya. Nih, saya pernah membeli sesuatu barang nih, saya tawar murah karena memang saya dulu mantan pedagang juga, selain mantan supir pedagang juga. Ya benar nih Bapak Ibu, saya pernah jualan es, ada saksi di sini, ada saksinya. Es mambo, saya pernah jualan gitu di kampung loh ya, kota kecil. Jadi pekerjaan yang kasar-kasar sudah saya lakukan, jual es. Justru yang saya suruh adalah adik saya yang pernah saya cerita di dalam renungan, itu yang saya suruh, kamu bawa ininya, saya yang teriak es gitu, ya kan. Nah, berarti saya kan pernah jadi pedagang, saya jual es berapa? 100 rupiah, modalnya 30. Nah, giliran suatu saat saya pergi, nggak usah sebut ya, di suatu pasar nih, pasar modern tapi bukan pasar swalayan. Ini barang berapa? Dia bilang 10.000 atau 1.000. Saya tawar 200. Bapak ini gimana? Demi Tuhan, modalnya aja nggak kembali katanya. Coba, demi Tuhan. Padahal saya kan mantan pedagang, saya tahu itu modalnya paling tinggi 30%. Maksud saya kalau 10.000 saya tawar 2.000, kan jatuhnya 5.000. Modal tadi 3.500, kan sepertiga. Kan mestinya dia masih untung 1.500 kan? Nah, sama juga ketika saya berdagang. Ya kan, saya juga nakal juga, ditawar bisa nggak 10 rupiah, kan saya bilang nggak boleh, padahal modalnya memang segitu. Tapi saya bilang satu aja nggak ada, nggak cukup, nggak bisa untuk 2 ini apa harganya, kalau bapak tawar 10 potong esnya, es potong itu. Nah di situ kita berbohong kan, berarti membawa nama Tuhan lagi kan. Demi Tuhan katanya, harganya aja nggak ini, dikit-dikit demi Tuhan, apa aja. Lempar orang salah, demi Tuhan saya nggak sengaja, padahal sengaja, mikir toh. Itu jangan sembarang mau nama Tuhan. Itu seperti anekdot yang lucu, bapak ini ngomong seperti itu. Saya alami Bapak Ibu. Ini karena refleksi saya alami. Jadi jangan pernah sembarang membawa nama Tuhan. Itu benar, sangat-sangat benar. Sangat-sangat benar. Kenapa? Dan saya mengalaminya, gitu. Nah, kembali lagi. Itu 2 hal tadi, soal kecewa, soal keadilan, dan jangan sembarangan membawa nama Tuhan. Nah, satu hal lagi yang penting sebenarnya tadi dikatakan oleh Pak Dahlan, mari kita profesional, ya kan?
profesional artinya ya jangan telat lah kan gitu ya. Saya juga menyadari, saya juga berpikir, maka itu saya juga tidak malu dari mimbar ini ngomong, ya dukungan doa lah, kok saya suka telat gimana gitu ya kan. Ini dari bawahnya kenapa gitu, bawaannya kenapa seperti ini gitu. Tetapi saya berpikir begini, aduh kalau saya telat ya mudah-mudahan nggak sampai mengecewakan orang kan gitu. Ternyata dari khotbah yang saya dengar, saya ikuti sudah mengecewakan. Nah itu dia. Nah ada 3 hal itulah saya pikir refleksi daripada khotbah. Jadi mohon dukungan juga, doa juga dari Bapak Ibu saudaraku supaya saya jangan mengecewakan di bidang waktu gitu. Kalau di bidang lain mari kita sama-sama belajar. Ini khotbahnya seperti apa? Kurang bermutu misalnya loh Bapak Ibu, mari kita perbaiki. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan, amin. Iya, baik, terima kasih Pak Dahlan dan Bapak Ibu semua. Saya mohon dukungan doa untuk itu. Nah untuk ini mari saya juga ingin bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Tadi pujian yang pertama itu loh, Bapak Ibu, yang pertama itu. Iya, menyenangkan tuh. Ya, benar. Mari kita naikkan sama-sama pujian Tuhan, ku mau menyenangkan. Yesus, ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Yesus, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan dan tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi kita ulang. Yesus, ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Yesus, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga